Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basitul Khomsah. Dari kecil dipanggil Ocha. Jadi dulu saya masuk di Islam Jamaah atau di Jokam ini, kalau dalam istilah bahasa mereka, bibit unggul. Kenapa bibit unggul? Karena kedua orang tua saya dulu Jokam semua. Bapak saya Jokam, ibu saya juga Jokam. Nah, dari perantara orang tua saya terakhir otomatis masuk Islam Jamaah gitu. Jadi nggak istilahnya nggak seperti kawan-kawan yang lain ketemu besar masuk Islam Jamaah. Kalau saya dari lahir, dari sejak lahir saya sudah dididik bibit unggulnya Islam Jamaah. Kalau dalam bahasa mereka generasi unggul, GU lah. Nah, di situ saya mulai mengkaji dari mulai cabai rawit, remaja, terus muda-mudi, sampai usia nikah, dan juga sempat tes di Kediri Kertosono, menjalankan tugas di salah satu tempat masih daerah Jawa Barat ya, tepatnya di Purwakarta. Di situ selama setahun setengah saya tugas mengemban, menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di Islam Jamaah. Dari kecil emang sih untuk peramutan Islam Jamaah itu, kalau saya sudah besar ini saya sudah bisa berpikir secara logis. Peramutannya emang oke sih istilahnya, dari mulai cabai rawit dikasih jadwal pengajian cabai rawit ini usia bisa dibilang dari umur 4 tahun TK lah, TK sampai umur kelas 6 SD, masuk pra remaja, SMP, masuk muda-mudi, SMA, usia nikah. Emang di situ ada program-program mereka yang sangat bisa terprogram dari kecil. Itu emang sudah dituntun. Ternyata setelah saya besar dan saya mengerti artinya Islam itu seperti apa, di Jokam ini ternyata kebanyakan doktrin yang menguatkan tentang ajaran mereka. Contoh, dari kecil kita sholat sudah diajarkan kalau sholat di belakang selain imamnya Jokam atau Islam Jamaah itu tidak sah. Dulu emang saya manut aja karena ajarannya seperti itu, karena masih kecil. Saya sadar baru tahun 2019 ini sadar. Kakak saya yang istilahnya kalau bahasa mereka perantara dapat hidayah, kakak saya nelpon saya, dibilang, apakah sholat selain di belakang imam Jokam atau imam Islam Jamaah nggak sah? Coba berpikir, di Indonesia ini berapa banyak sih Islam Jamaah yang ada di Indonesia, dan berapa banyak yang tidak baiat kepada imam Islam Jamaah? Masa masjid-masjid yang megah di luar selain masjid Jokam ini nggak sah semua sholatnya? Apakah mereka sudah menentukan sah atau tidaknya sholat? Apakah mereka udah tahu ciri-cirinya gitu? Nah, dari situ mulai pikiran saya terbuka, akal saya terbuka, terus ilmu-ilmu tentang agama Islam itu meluncur deras ke pemikiran saya dari ustadz-ustadz yang sunnah istilahnya. Jadi di Islam Jamaah ini yang diajarkan yaitu 5 bab: mengaji, ngamal, membela, sambung jamaah, taat. Itu terus, pokoknya kalau dalam bahasa mereka, kita nasihat di forum mereka tidak membahas 5 bab ini, itu kurang afdol. Intinya harus tetap, walaupun nasihat cuma 15 menit, 5 menit, tetap 5 bab ini harus mereka ungkapkan bahwa mengaji secara Quran hadis. Emang bagus secara Quran hadis, tapi penyampaian atau pemahamannya itu banyak yang diselewengkan. Kayak contoh, Islam kita nggak sah kalau nggak berbaiat kepada imam mereka. Sedangkan imam mereka kan disembunyikan gitu, tidak ditampilkan, tidak dipublikasikan. Nih imam Islam Jamaah. Contoh ya, kalau misalkan kita tidak baiat sama imam kita, kalian tidak sah keislamannya. Nah, itu kan sangat rancu. Sedangkan mereka menutupi, kalau bahasa mereka itu seperti kemaluan. Kan bahasa-bahasa seperti itu kan sangat tidak relevan gitu.
Alhamdulillah setelah terbuka hati dan pikiran, istilahnya kalau bahasa sekarang akal sehat saya tentang Islam ini, saya disodorkan beberapa channel. Udah dari kakak saya itu dikasih beberapa channel, kamu buka aja di channel YouTube ini, contoh kayak Bakah Al-Mukarram, terus Asa Abdullah Abdul Saman Abdullah, terus sama yang dulu kan Syekh Khalil juga yang di banded itu YouTube-nya, itu juga termasuk, sama Manajil Ilmi. Nah itu aja. Kenapa 3 channel tersebut yang dikasih sama kakak saya? Karena yang tahu seluk-beluk tentang Islam Jamaah ya 3 channel tersebut. Mereka ini kalau bisa dibilang ulama, ya ulama paling tingginya di Islam Jamaah. Kalau bahasa mereka paku buminya Islam Jamaah, pengajar yang paling unggul di Islam Jamaah. Kenapa? Karena 3 ulama ini diberi mandat, disuruh sama keimaman mereka, kalau nggak salah Pak almarhum Pak Abu Dohir, belajar ke Mekah, sambungkanlah sanad Abah katanya. Ketiga ulama ini setelah belajar ke Mekah, kalau kurang lebih 10 tahun sampai 15 tahun, kenapa pas datang ke Indonesia, datang ya ke pusat Kediri sana, malah dinonaktifkan, tidak boleh ngajar, tidak boleh mengimami, tidak boleh dimintai ilmu. Nah, itu kan rancu, sedangkan Allah sendiri menjaga keilmuan yang ada di 2 kota suci itu, Makkah dan Madinah. Ijtihad dari imam mereka banyak kalau kita jabarkan ya, cuman saya kasih contoh aja. Yang pertama, ijtihad yang saya rasa nggak pantas kita jalankan, tidak taat lah, ibarat kita harus nggak taat karena itu perintah maksiat. Yang pertama, memutus famili. Kenapa memutus famili? Karena mereka menganggap selain Islam Jamaah itu kafir, murtad, naudzubillah min dzalik. Itu pas saya keluar dari Jokam itu merasa emang sendiri, itu awal-awal sendiri. Dan nanti gimana ya kelanjutan ke depannya? Cuma saya disitu terus minta hidayah, minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, emang kalau jalan saya keluar dari Islam Jamaah ini salah, diselewengkan atau disesatkan, mohon minta jalan yang lurus. Apalagi kita setiap hari kan sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau kehendaki. Alhamdulillah setelah 2 tahun keluar dari Islam, tepatnya di bulan Desember, karena Desember saya di maklumat, Desember 2019, sudah nggak boleh gabung lagi ngaji, sudah nggak boleh lagi ikut aktivitas mereka, kecuali emang kalau di daerah saya, di desa saya masih bisa sholat di masjid mereka. Tapi kan hati udah srek, mau sholat dibolehkan juga saya tetap sudah nggak mau lagi sholat di masjid mereka. Di masjid luar banyak yang masjidnya lebih suci, lebih rapi, lebih bagus. Jadi intinya ijtihad memutus famili ini itu sangat menentang perintah Allah. Sedangkan perintah Allah ini sambunglah famili, misalnya kita akan dilapangkan rezekinya, diperpanjang umurnya. Nah, masa dengan ijtihad yang seperti itu mereka mau melakukan? Coba dipikir dengan akal sehatnya. Dari kecil dulu, kalau tentang mensucikan, kalau menurut saya ini terlalu boros air. Contoh ya, di masjid, contoh yang kita sudah punya anak, dia ngompol, kalau nggak muntah. Nah, disucikannya itu terlalu israf air, harus disiram, dibilas 3 kali, sampai benar-benar yang kita lap itu benar-benar sudah nggak ada bekasnya. Sedangkan cara mensucikan yang benar cukup ya sampai emang kotoran itu sudah nggak ada, jadi nggak terlalu israf air, israf istilahnya tenaga juga. Ya emang cara mensucikan mereka kalau dibilang boros air, ya emang boros air. Sedangkan kita wudhu saja harus irit air, maksudnya dengan air sedikit. Pernah Nabi juga wudhu dengan berapa cawuk doang gitu kan, wudhu untuk mensucikan sholat, apalagi cuman membersihkan tempat-tempat yang dianggap najis. Ya
sampai sekarang ya qadarullah sih, saya jadi nggak terlalu memaksakan untuk mengikuti mengajak istri. Qadarullah istri saya masih di dalam Islam Jamaah, termasuk masih ikut kegiatan mereka. Anak-anak saya juga masih pada kecil ya, mungkin namanya anak dekat dengan ibunya, jadi masih diajak ngaji ke pengajiannya Islam Jamaah atau Jokam. Dulu pernah mendengar kalau kita menikah selain dengan sesama Islam Jamaah atau sesama Jokam, itu diibaratkan menikah dengan binatang. Kalau bahasa mereka menikahi anjing atau babi, itu kan, itu bahasa yang kalau kita pikir dengan akal pikiran kita sangat jauh menyimpang, menganggap selain Islamnya najis gitu. Sedangkan mereka sendiri nggak tahu apakah kesucian mereka itu lebih dari kita atau gimana, tapi mereka menghukumi nikah selain dengan Islam Jamaah itu sama saja menikah dengan hewan. Naudzubillah min dzalik. Ya, minta doanya saja istri saya yang masih di dalam Islam Jamaah, di dalam Jokam ini, karena masih kuat di keluarganya, keluarga besarnya masih Jokam semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, entah dari perantara siapa aja. Saya minta doanya untuk kawan-kawan hijrah ataupun umat Islam lainnya. Kalau masalah CAI, Cinta Alam Indonesia, kalau nggak salah itu di Wonosalam. Di Wonosalam ini kebetulan saya belum pernah jadi kiriman ya. Cuman untuk untuk kajian makalah CAI-nya itu ada dua versi. Yang pertama kayak gambar bendera Indonesia itu buat keluar. Kalau bol keluar itu buat orang-orang luar selain Islam Jamaah, itu umum lah. Tapi satu lagi yang gambar pohon kurma, itu doktrin-doktrin mereka ada di situ. Emang kalau misalkan saudara atau kawan-kawan kita ingin tahu, masih ada file di saya, makalah saya yang hijau untuk intern, yang warna merah untuk luar, untuk selain Jokam. Ini bebas, maksudnya bebas dibuka di hadapan umum. Tapi kalau yang hijau dibitonakan, kalau bahasa mereka bitona, rahasia, jangan sampai bocor keluar, karena doktrin-doktrin ada di makalah saya yang warna hijau ini. Kalau masalah asad kan ada dua versi kalau bahasa mereka ini. Asad ini ada asad keras dan asad halus. Kebetulan saya ini pengajar lah, ibaratnya pengajar di kelompok. Kemarin pas mau ada, kalau ini turnamen antar cabang lah, antar PC di daerah Cikarang, saya ditunjuk sebagai pelatih asad Persinas di desa. Itu kalau asad keras ini buat penjagaan sih emang bagus sih, kalau niatnya kita buat jaga diri, belajar silat, belajar asad ini, karena di situ diajarkan teknik-teknik berkelahi, maksudnya teknik bela diri seperti apa. Tapi di dalam asad keras ini ada yang nggak masuk akal, maksudnya gerakan-gerakan, apalagi gerakan yang nomor 7 kan sampai gini, sampai sampai tegang terus tonjok lagi, itu keburu dihajar lawan, ya kita udah nggak mampu melawan itu. Kalau misalkan emang yang simpel-simpel aja jurus-jurus atau gerak-gerakannya mungkin masih bisa ditalar sama kita gitu. Adapun yang keluaran ya Persinas Asad. Persinas Asad ini seperti ya baju organisasi di bidang olahraga, di bidang pencak silat ya mungkin sudah pernah tahu lah, dari Persinas Asad ini menampilkan bibit-bibit yang yang bisa mengharumkan Indonesia. Tapi ada tapi lagi, itu cuma buat berbudi luhur. Di Jokam ini kita mengajarkan ini untuk mengharumkan nama bangsa, tapi itu hanya berbudi luhur ya. Jadi nggak niat itu nggak benar-benar niat buat mengharumkan, enggak, cuma buat tampil nama saja, buat kalau bahasa mereka budi luhur, biar nama kita harum gitu. Kalau asad halus diajarkannya itu kayak
ilmu-ilmu dalam itu. Kalau saya sih mungkin saya orang masih belum mengenal banget asal halus. Jadi seingat saya itu asal halus ini diajarkan tentang ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan, sedangkan Nabi saja kalau misalkan Allah perintahkan perang bisa kebal, nggak mungkin kan pelipis kanan apa kiri Nabi tembus pedang, tembus peluru apa tembus benda tajam, sampai dicabut juga sakitan itu. Terus sahabat-sahabat Nabi nggak mungkin. Kalau kita punya ilmu kebal, mereka pada meninggal, pada mati syahid, nggak mungkin. Makanya Allah nggak memerintahkan kita punya ilmu kebal. Itu sangat musyrik istilahnya. Itu ajaran yang tidak diperbolehkan punya ilmu kebal itu. Kalau bahasa bolo pendem ini ibaratnya itu buat penjagaan organisasi. Jadi sewaktu-waktu organisasi ada yang rintangin, ada yang usik, nah, yang maju di depan itu bolo pendem. Banyak kasus-kasus yang utusan-utusan bolo pendem. Saya juga termasuk pernah diutus waktu di acara di daerah Bogor. Itu tanah sengketa, tapi diakui oleh imam mereka ini tanah kita. Makanya diutus dari mana aja, dari Purwakarta, Bekasi, Cikarang, suruh utus biar banyak, biar kelihatan banyak gitu. Wah, bahwa Islam Jamaah ini kompak. Padahal itu orang-orang luar-luar daerah gitu, yang dipanggil ikut serta. Mereka sudah diajarkan sudah diajarkan pencaksilat atau emang bekal buat berantem ya, ibaratnya premanisme. Makanya mereka diutus buat menjaga tanah yang diklaim punya Bapak Imam. Sedangkan dari pihak lain itu tanah sengketa, bukan